I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nita Sofia SPD NPDE selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Seterusnya teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok pertama pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai langkah-langkah dalam metode pembelajaran ceramah. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu metode ceramah dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus kita gunakan dalam menggunakan metode pembelajaran ceramah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Jadi kami dari kelompok pertama terdiri dari 2 orang anggota, yaitunya saya sendiri, Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan rekan saya, Dinda Ayu Valepi dengan NIM 21053008 sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitunya mengenai langkah-langkah dalam metode pembelajaran ceramah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas materi mengenai apa itu metode ceramah. Jadi, metode ceramah merupakan suatu cara ataupun langkah-langkah yang digunakan oleh seorang pendidik atau guru di dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana pada kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dengan penjelasan secara lisan atau secara langsung terhadap peserta didik di dalam kelas. Nah, di dalam penerapan metode ceramah ini ternyata terdapat beberapa langkah-langkah agar nantinya metode ceramah yang kita gunakan dapat terlaksana dengan baik dalam pembelajaran. Nah, langkah yang pertama adalah persiapan. Yang perlu kita lakukan di dalam tahap persiapan ini adalah membangkitkan kembali perhatian serta minat peserta didik, misalnya dengan mengulangi bahan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, bisa juga dengan cara menerangkan tujuan apa yang dikehendaki untuk dicapai, serta masalah apa yang hendak dipecahkan bersama oleh peserta didik dan juga guru pada materi yang akan dibahas pada saat itu. Langkah yang kedua adalah penyajian bahan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan kembali bahan baru dengan bahan yang telah diketahui oleh peserta didik sebelumnya. Nah, di dalam tahap ini juga dilakukan dengan cara mengatakan atau menuliskan dengan jelas judul dari bahan baru yang kemudian disusul oleh skema pembelajaran baru tersebut. Contohnya adalah judul materi kita pada hari ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi. Jadi, skema pembelajarannya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah apa perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah evaluasi. Di dalam praktek pendidikan dan pengajaran yang sesungguhnya, evaluasi atau penelitian ada baiknya dilaksanakan secara tidak tersendiri. Artinya adalah setelah sebagian bahan disajikan, terus diikuti dengan penilaian. Misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat. Di dalam tahap evaluasi ini, dalam jalan pengajaran metode ceramah, dipisahkan dari tahap-tahap lain dengan maksud agar mudah untuk dipelajari. Nah, di dalam tahap ini, seorang guru akan menanyakan bahan yang telah ia sajikan.
Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya ada yang menuntut jawaban pikiran-pikiran atau menyimpulkan sesuatu. Nah, apabila ternyata ada bahan yang tidak dimengerti oleh peserta didik, maka gurulah yang harus mengulangi kembali atau menerangkan kembali secara singkat tentang bahan yang belum dimengerti tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah langkah penutup. Di dalam tahap ini, guru akan menyimpulkan isi dari bahan pelajaran yang baru saja disajikan. Kemudian, memberikan waktu untuk mencatat apa-apa saja yang disimpulkan oleh peserta didik. Atau seorang guru juga bisa menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, merenungkan atau menghafalkan isi pembelajaran. Nah, di dalam metode ceramah ini mempunyai segi positif atau bermanfaat berdasarkan situasi-situasi tertentu. Situasi-situasi yang dimaksud di sini adalah yang pertama, yaitu apabila bahan pembelajaran tidak terdapat atau tidak tersedia di dalam buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, situasi ini kemudian dihadapi oleh seorang guru dan juga pelajar, misalnya dalam mempelajari penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan atau dalam mempelajari adat istiadat atau suku bangsa. Yang kedua adalah metode ceramah ini juga tepat digunakan dalam menjelaskan bahan-bahan atau kata-kata sukar. Dalam hal ini, bahan yang diredikasikan atau yang ditulis dengan bahasa yang sukar atau sering terdapat di dalam buku-buku ilmiah, sumber tertulis dalam bahasa daerah ataupun asing, dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat ditangkap atau yang dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga adalah dalam memberikan gambaran ataupun ilustrasi terhadap bahan pelajaran dan kata-kata tertentu, misalnya sajak, gambar, tabel, diagram, dan sebagainya. Nah, metode ceramah ini sangat tepat untuk digunakan dalam hal tersebut. Yang keempat adalah metode ceramah ini juga tepat digunakan dalam rangka memelihara, menumbuhkan, serta menanamkan apresiasi atau penghayatan terhadap isi sajak, prosa, watak orang, kebijaksanaan, dan lainnya. Nah, yang kelima adalah sebagai pengantar ataupun introduksi terhadap bahan pelajaran atau penyimpulan dari hal-hal yang telah dipelajari dan hal yang telah disajikan. Yang keenam adalah apabila jumlah pelajar atau mahasiswa yang diberikan untuk pelajaran tersebut relatif banyak. Nah, yang ketujuh adalah bahasa yang harus diberikan atau dipelajari seorang pelajar, sedangkan waktu amat terbatas. Nah, situasi ini mungkin terjadi oleh adanya peraturan-peraturan, misalnya peraturan ujian ataupun ujian akhir. Dan yang terakhir adalah apabila tidak ada lagi alat lain selain menggunakan bahasa lisan. Oke, baik. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dalam prakteknya, metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa metode mengajar. Menurut Sutjana pada tahun 2010, ada beberapa kemungkinan kombinasi metode mengajar. Yang pertama, ada ceramah, tanya jawab, dan tugas. Nah, setelah guru memberikan ceramah, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengadakan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikan guru melalui metode ceramah. Untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap materi atau bahan yang telah disampaikan, maka pada tahap selanjutnya siswa akan diberi tugas. Nah, misalnya saja teman-teman membuat kesimpulan hasil dari penjelasan guru melalui ceramah, mengerjakan pekerjaan rumah, diskusi, dan sebagainya.
Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapan. Nah, di mana dalam persiapan ini menciptakan kondisi belajar siswa. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu penyajian. Tahap guru menyampaikan bahan atau materi pelajaran dalam metode ceramah. Yang kedua, ada asosiasi atau komparasi. Artinya, memberi kesempatan pada siswa untuk menghubungkan atau membandingkan materi ceramah yang telah diterimanya melalui tanya jawab. Yang ketiga, ada generalisasi atau kesimpulan. Nah, dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kesimpulan melalui hasil ceramah. Nah, langkah yang ketiga ada evaluasi, di mana dalam evaluasi ini dapat mengadakan penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diterimanya melalui tes lisan dan tulisan atau tugas yang lain. Nah, selanjutnya kombinasi metode mengajar yang kedua yaitu ceramah, diskusi, dan tugas. Penggunaan ketiga jenis metode mengajar ini dapat dilakukan diawali dengan pemberian informasi kepada siswa tentang materi atau bahan yang akan didiskusikan oleh siswa. Nah, kemudian diikuti tugas-tugas yang harus dilakukan siswa. Nah, peran ceramah di sini yaitu untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai bahan yang akan dibahas dalam diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, pada akhir kegiatan diskusi siswa diberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Maksudnya untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa melalui diskusi tersebut. Nah, dengan demikian tugas ini sekaligus merupakan umpan balik bagi guru terhadap hasil diskusi yang dilakukan siswa. Langkah-langkah dalam penerapan metode ini yang pertama yaitu persiapan. Nah, di mana dapat memberikan informasi atau penjelasan tentang masalah tugas dalam diskusi metode ceramah. Selanjutnya dapat memberikan sarana atau prasarana untuk melakukan diskusi seperti tempat, peserta, dan waktu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, di mana dalam tahap pelaksanaan ini siswa melakukan diskusi, yaitu guru merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk aktif. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ini siswa dapat mencatat tanggapan atau saran dan ide-ide yang penting. Nah, langkah yang ketiga yaitu evaluasi atau tindak lanjut. Nah, evaluasi di sini yaitu memberi tugas. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada yang namanya evaluasi atau tindak lanjut. Nah, peran evaluasi di sini yaitu memberi tugas kepada siswa, yaitu membuat kesimpulan diskusi, mencatat hasil diskusi, dan menilai hasil diskusi dan sebagainya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Berdasarkan pembahasan materi, maka dapat disimpulkan bahwasanya metode ceramah merupakan metode pembelajaran secara langsung kepada peserta didik, yang mana pada pelaksanaannya harus mengikuti beberapa langkah-langkah agar nantinya metode ceramah dapat terlaksana dengan baik. Dan akan alangkah lebih baiknya lagi jika metode ceramah ini dikombinasikan dengan metode pembelajaran. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45 scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up?